Halo guys, welcome back to Ciwang Mau Channel. Apa kabar semuanya nih? Sorry banget ya guys, karena belakangan gue terlalu banyak aktivitas sehingga tidak ada konten atau nggak ada update konten terbaru dari gue. Nah kali ini akhirnya gue baru bisa ngebuat konten, dan ini adalah konten terkait Q&A pertanyaan kalian yang sering masuk di kolom komentar gue. Nah, jangan sampai kalian skip videonya ya, karena bisa jadi pertanyaan kalian akan gue jawab melalui video ini. Nah, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video-video gue, dan jangan lupa komen terus di kolom komentar kalau kalian punya pertanyaan. Dan kalau gue agak lambat ngejawabnya, kalian boleh banget DM gue di Instagram. Kalau sudah, let's go! Oke guys, mari kita bahas apa sih pertanyaan kalian yang sering banget muncul, atau bisa jadi gue bisa bilang kalau ini adalah pertanyaan berulang. Nah, yang pertama ya, dengerin baik-baik. Skincare mahal itu apakah bagus? Nah, sebenarnya tergantung guys seberapa mahal skincare. Kalau memang produk skincare yang kalian lihat dengan harga mungkin yang harganya berjuta-juta ya, misalnya udah hitungan 3 juta ke atas, ya menurut gue bagus, karena memang di balik itu mereka melakukan berbagai macam riset sehingga menemukan formula untuk suatu produk, dan bahkan terkadang ada stem cell-nya ya. Kemudian kalau misalnya harganya masih ratusan ribu, menurut gue ya dilihat dulu kandungannya apa gitu, persentase kandungannya seperti apa, dan yang terpenting sebenarnya dari itu kebutuhan daripada kulit kalian. Apa permasalahan kulit kalian, baru kita cari solusinya. Berdasarkan permasalahan tadi itu kita cari kandungan produk yang kira-kira cocok untuk mengatasi permasalahan kulit kalian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nemu skincare murah tapi kandungannya bagus, nggak ada masalah. Oke guys, lanjut pertanyaan berikutnya. Umur 15 tahun apakah boleh menggunakan skincare? Ya tentu saja boleh guys. Kalau misalnya kulit kalian mulai muncul permasalahan, misalnya jerawat, terus karena keseringan kena matahari, itu biasanya anak cowok ataupun cewek ya yang di umur 15-an itu kalau sering terkena matahari ya kulitnya jadi hitam atau mungkin rada belang ya. Terutama mungkin yang mereka yang berjilbab, biasanya area sini nih ada belang antara yang terpapar matahari dan yang enggak, itu ada batas garisnya. Nah, di umur 15 tahun ya boleh banget silahkan menggunakan skincare sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan kulit kamu. Misalnya kulit kamu berjerawat, nah carilah bahan skincare yang bisa mengatasi jerawat, misalnya mengandung salicylic acid seperti itu. Nah kalau misalnya kulit kamu kusam atau dekil atau lebih hitam gitu misalnya, mungkin cari produk-produk selain tadi yang bisa mengangkat kulit kusam, misalnya salicylic acid atau mengandung BHA ya atau AHA ya. Kemudian cari produk yang mengandung misalnya glutathione, alpha-arbutin, vitamin C. Nah yang terpenting adalah kalau kamu aktivitasnya di luar ruangan banyak banget, jangan lupa menggunakan sunscreen, karena percuma menggunakan skincare sekali lagi kalau tidak menggunakan sunscreen gitu ya guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Toner penting gak sih? Nah, kembali kita bahas bahwa produk-produk cowok memang kebanyakan dalam rangka ini yang nggak ada yang namanya toner maupun essence. Nah kalau kita lihat produk-produk cewek ada tuh toner, berbagai pilihan toner pun ada, kemudian ada juga essence. Fungsi utama dari toner adalah ketika kita mencuci muka guys, sebenarnya karena produk yang kita gunakan itu umumnya mengandung namanya basa ya, sehingga pH kulit kita itu jadinya naik. Oleh karena itu kita menggunakan toner untuk mengembalikan pH kita ke pH normal gitu. Jadi yang tadinya mungkin dalam keadaan basah, kita tambahin asam jadi agak turun tuh. Kemudian pentingnya adalah kalau kalian menggunakan hydrating toner misalnya, karena kulit kita itu selanjutnya untuk memaksimalkan penggunaan produk berikutnya, misalnya serum maupun pelembab, itu penting banget yang namanya
toner untuk membantu menghidrasi kulit kita gitu. Jadi kalau kulitnya begitu lembab, itu memudahkan untuk masuknya produk lain gitu loh, untuk lebih menyerap atau meresap ke dalam lapisan kulit kita. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan skincare terus tertarik untuk menggunakan toner, nggak ada salahnya guys, langsung dibeli sekarang juga, check out sekarang juga. Kira-kira seperti itu ya. Oke guys, jadi kita lanjut ke pertanyaan keempat. Face wash yang beda merek dengan serum. Nah, ini sering banget juga kalian tanyakan. Gimana kalau misalnya gua menggunakan facial wash dari brand A, kemudian serumnya dari brand B dan pelembabnya dari brand C, atau seperti itulah kira-kira itu. Atau contoh produknya deh, kalian banyak banget yang nanyain, Bang, kalau misalnya gue menggunakan facial wash dari MS Glow, kemudian serum dan krimnya dari Elvicto, boleh nggak ya? Boleh banget guys. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya balik lagi, kalian harus tahu fungsi utama dari facial wash adalah untuk membersihkan kulit wajah dari kotoran maupun debu dan minyak di wajah kalian. Jadi kalau wajahnya sudah bersih, memudahkan untuk proses penyerapan bahan aktif dalam kandungan skincare kalian berikutnya bisa menyerap lebih sempurna. Kira-kira seperti itu guys. Itulah kenapa pentingnya mencuci muka. Namun ingat, maksimal 2 kali sehari ya. Jadi balik lagi tadi, kalau misalnya kalian mau menggunakan face wash apa aja, tentunya disesuaikan dengan jenis kulit kalian ya. Jangan sampai misalnya ada beberapa facial wash yang gue sendiri nggak suka karena membuat kulit wajah gue semakin kering, sehingga muncullah lebih banyak produksi minyak di kulit wajah gue. Sehingga ketika menggunakan serum ya, misalnya serum itu harusnya nggak membuat kulit wajah gue jadi berminyak, jadilah tampilannya berminyak, bukan glow tapi lebih banyak minyaknya. Kira-kira seperti itu guys. Jadi boleh mau pakai facial wash apa aja, mau mereknya apa aja, boleh silakan aja, tapi ingat balik lagi sesuai dengan jenis kulit kalian. Oke, kira-kira seperti itu ya guys. Dan ini mungkin yang paling penting, yang terakhir, pertanyaan kelima. Banyak banget yang nanya terkait produk MS Glow ya. Bang, gua pakai MS Glow, kenapa kulit gua malah makin kusam? Kira-kira seperti itu guys. Oke, jadi kalau misalnya kalian yang baru menggunakan skincare atau misalnya baru pindah dari produk skincare lain ke produknya MS Glow, terutama kalian menggunakan facial wash, kemudian serum dan krim atau moisturizernya ya. Jadi sebenarnya dalam kandungan serumnya MS Glow itu terdapat yang namanya AHA/BHA. Nah, kandungan AHA/BHA ini kan merupakan eksfoliator ya guys, bahan untuk mengeksfoliate kulit mati, sel-sel kulit mati di wajah kalian. Nah, sehingga mungkin karena baru menggunakan, kulit kalian itu baru terkena yang namanya AHA/BHA, terjadilah yang namanya mungkin berawal dari purging atau proses pengangkatan sel-sel kulit mati dan bahkan membunuh bakteri-bakteri di kulit kalian sehingga muncul jerawat-jerawat kecil, kira-kira seperti itu, sehingga kulit kalian tampak lebih kusam guys. Namun jangan khawatir, kalau memang itu terjadinya di minggu-minggu pertama atau di minggu kedua, itu adalah sesuatu yang normal guys. Batasannya adalah siklus regenerasi kulit kita ya di 28 hari. Jadi kalau misalnya setelah 28 hari dan makin parah, sebaiknya kalian stop menggunakan bahan yang mengandung AHA/BHA tadi itu, yang serumnya MS Glow. Namun jika ternyata baru minggu pertama, minggu kedua itu adalah sesuatu yang normal, silahkan dilanjut aja, jangan khawatir, karena itu merupakan fase awal proses gimana sel kulit kalian sebenarnya mulai melakukan regenerasi guys. Jadi kulit matinya mulai diangkat dan mungkin tampak lebih kusam dulu, tapi tenang, setelah itu akan jadi lebih bersih dan lebih cerah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau muncul di minggu-minggu awal, lanjut. Kalau lebih dari 28 hari, stop, dan mungkin kalian jangan menggunakan dulu produk yang mengandung AHA/BHA. Kira-kira seperti itu. So,
Thank you guys sudah menonton video ini. Mudah-mudahan terwakili dari pertanyaan kalian yang sering berulang banget di kolom komentar gue ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar. Kalau kalian masih punya pertanyaan, DM di Instagram gue juga boleh ya. Kalau mau follow TikTok gue juga boleh @ciwangmau. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.